ada istilah practice make perfect. Ya, dengan berlatih kita akan menjadi sempurna. Jadi Anda harus ulang-ulang lagi latihan pengendalian Anda. Ya, untuk bisa mengulang dengan baik, Anda harus mengerti latihan itu sendiri. Ya, karena sangwara ini juga banyak. Ya, artinya yang Bante tahu kanti sangwara. Ya, sangwara pengendalian diri dengan sabar. Jadi Anda harus betul-betul menjiwai kesabaran itu sendiri ya. Baik melalui pikiran, ucapan, ataupun juga perbuatan jasmani Anda harus sabar. Gitu. Kalau Anda dengan begitu Anda mempraktekkan kanti sangwara. Ya, Anda sabar, betul-betul sabar. Jadi mau diapain juga sabar. Ada yang enak, nggak enak juga Anda sabar. Nah, kalau yang enak, jangan lupa jangan terlena. Anda harus juga sabar juga untuk tidak terlena. Ketika ada yang nggak enak, ya Anda juga harus sabar untuk menghadapinya supaya semuanya baik-baik saja. Nah, itu kanti sangwara. Ada lagi sila sangwara. Sila sangwara artinya pengendalian diri melalui sila Anda. Ya. Nah, di sini sila sangwara sebagai umat awam ya Anda sebagai upasika Anda wajib melaksanakan 5 sila. Ambil 5 sila ini. Nah, laksanakan sila ini dengan baik. Dengan catatan pelaksanaan sila yang Anda lakukan bukan malah menambah kekhawatiran Anda, menambah kegelisahan Anda ketika Anda melaksanakan sila itu dengan alasan takut melanggar. Takut melanggar, jadi Anda khawatir. Ya, pelaksanaan sila Anda jadi dengan penuh kekhawatiran, Anda tertekan. Nah, itu sudut pandang yang keliru. Tapi ada beberapa orang mengarahnya ke sana. Jadi makanya Mas, saya nggak mau ambil sila Bante. Kenapa? Saya takut melanggar. Seperti itu. Jadi karena ketakutan melanggarnya itu dia nggak berkomitmen untuk melaksanakan sila. Ya, itu. Nah, di situ yang harus jadi pelaksanaan sila itu sendiri harusnya adalah bagaimana Anda menjadi nyaman dan memberikan kenyamanan, memberikan keamanan dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar Anda. Itu pelaksanaan sila goalnya, bisa dikatakan. Jadi ketika Anda melaksanakan sila, Anda memberikan kebebasan bagi siapapun yang ada di sekitar Anda, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari rasa dari rasa takut, dari rasa tidak aman, dan dari rasa penderitaan. Ya kan? Mereka terbebaskan karena keberadaan Anda yang menjaga sila. Artinya, Anda memberikan keamanan, Anda memberikan kenyamanan, Anda memberikan kebahagiaan dari sisi yang lain gitu. Nah, jadi ketika Anda melaksanakan sila, Anda harus menyebarkan rasa itu. Ya kan? Anda jadi membuat orang-orang atau membuat siapapun, bahkan kalau dimungkinkan, ya ini Bante kasih contoh gitu. Kalau dimungkinkan, kalau misalnya semua makhluk di alam semesta ini kumpul dengan Anda harus memberikan kenyamanan ke semua makhluk yang di alam semesta. Itu kekuatan dari pelaksanaan sila. Makanya pelaksanaan sila ini sungguh sangat luar biasa manfaat. Kekuatannya besar sekali. Nah, itu latihannya. Jadi bukan cuma hanya sekedar tidak membunuh, tidak mencuri,
maknanya, tidak berbohong, tidak berbuat asusila atau tidak mabuk-mabukan itu saja. Itu hanya prakteknya. Praktek bagaimana Anda meningkatkan kualitas diri Anda atau kekuatan Anda, inner power Anda untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan itu sendiri dari dalam. Meta, memperkuat meta, memperkuat karuna dari dalam dengan pelaksanaan sila. Nah, jadi Anda harus hayati itu. Ya, jadi bukan cuma sekedar nggak boleh nih, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, tapi bagaimana akhirnya positif inner power Anda yang positif itu akan muncul sehingga semua mendapat manfaat dari keberadaan Anda waktu melaksanakan sila. Itu sila sangwara. Ya, tadi itu pelaksanaan 5 sila. 8 sila, pengendalian Anda terhadap kesenangan indera harus lebih kuat. Nah itu. Terus Anda ulang-ulang, Anda olah ke sana sampai Anda mengerti. Anda mengerti, Anda mendapatkan manfaatnya. Lalu kanti sangwara, sila sangwara, lalu indriya sangwara. Ya, indriya sangwara. Ini juga Anda harus latih pengendalian indera. Ya, pengendalian indera Anda, ya betul-betul bagaimana Anda menyikapi dengan positif. Berusaha untuk positive thinking. Berusaha untuk ketika melihat sesuatu dengan positif. Positif artinya selalu mengarahkan ke kusala. Bukan misalnya ngelihat cewek cantik, Anda, wah, ini cewek cantik sekali, itu loba. Wah, ini cowok ganteng sekali, itu loba. Oh, dia baik banget ya. Tapi muatan ketika Anda bilang dia baik, itu ada lobanya. Ada keinginan, ada nafsunya di sana. Itu loba. Nah, ini yang harus Anda lihat. Anda harus perhatikan. Jadi, yoniso manasikara di sini sangat diperlukan atau berpikiran yang bijaksana ya, yoniso manasikara. Wise attention. Perhatian yang bijaksana bagaimana menyikapi sesuatu ketika ada kontak di sana. Misalnya Anda dengar lagu, wow, musiknya enak nih. Itu enggak yoniso manasikara, itu ayoniso manasikara. Anda loba. Atau ketika mendengar suara keras, itu berisik amat ya. Ada penolakan di sana. Ketika Anda bilang berisik amat ya, gangguin nih. Gitu. Itu dosa mula cita muncul. Dari kontak yang Anda dengar. Oleh telinga. Pang. Gitu kan. Dosa mula cita muncul. Karena Anda nggak suka. Nah itu berarti nggak yoniso, berarti ayoniso. Atau ketika Anda melihat seseorang, Anda insecure. Nah itu ayoniso. Anda nggak nyaman. Ya, berarti Anda ada dosa mula citanya di sana muncul karena melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa juga. Nah ini indriya sangwara. Jadi ketika melihat, ketika mendengar, ketika mencium, atau lagi misalnya Anda cium bau parfum. Wah, hari ini saya mau pakai parfum apa nih? Yang wangi. Ya, semprot-semprot, wangi. Wah, seneng. Mencium wanginya itu dengan memunculkan seneng. Hati-hati, itu bisa loba mula cita. Atau ketika Anda bisa dikatakan lagi bawa mobil, tiba-tiba truk sampah lewat. Set, bau gitu. Bau amat begini. Bau amat di sampah. Ada penolakan di sana. Karena nggak suka, ya kan, mencium bau sampah itu sendiri. Sampai akhirnya Anda, bau, nggak enak baunya. Nah, gitu. Itu bentuk dosa mula cita. Menolak. Ya, itu kontak kan. Nah, itu. Anda harus yoniso manasikara. Itu adalah bagian indriya sangwara sila. Nah, itu yang harus disangwaranya.
pengendalian indera. Ya. Nah, ini yang harus terus dikaji. Memang nggak mudah. Jangan harap Anda langsung bisa ya. Ini terlalu ini. Ya, asal tahu saja informasi ini terus nanti di ini lagi. Kayaknya sampai nanti akhirnya akan ada ya tahapan-tahapan ini, melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, mencium hanya mencium, mencicipi hanya merasakan hanya merasakan, sentuhan hanya merasakan sentuhan, hanya merasakan sentuhan, tanpa berpihak sampai ke sana. Yang itu yang dilatih oleh yang Buddha mengajarkan ke Bahya Darucariya. Kira itu umat awam yang mencapai tingkatan arahat pada saat itu. Karena memang dia sudah matang. Itunya. Nah, itu. Pengendalian indera. Ya, indriya sangwara sila. Lalu, Bante lupa palinya. Yang itu yang keempat adalah perenungan terhadap kebutuhan. Catu, kalau nggak salah catu apalah, Bante lupa. 4 kebutuhan Anda. Makan, tempat tinggal, terus pakaian, obat-obatan. Ini juga harusnya direnungkan sebenarnya. Ini juga bagian dari indriya sangwara sila. Ketika Anda makan, jangan, bakso enak nih, hujan-hujan nih, lagi dingin-dingin nih, makan bakso enak nih. Ayo, itu udah lewat itu perenungan terhadap makanan. Atau panas-panas es jeruk nih, mantap juga nih gitu. Atau lagi ngantuk-ngantuk, kayaknya nih kopi kenangan oke juga nih. Pesen melalui Gojek gitu kan. Nah, itu nggak masuk nih, misalnya perenungan terhadap kebutuhan. Ya, karena Anda harus ingat, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk menggemukkan, bukan untuk istilahnya menyenangkan tubuh ini, tapi hanya untuk kebutuhan tubuh ini, menjaga tubuh ini untuk tidak cepat rusak, untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, untuk menjaga sila. Itu perenungan Anda makan. Jadi apapun yang Anda makan, tujuannya ke sana, bukan untuk kesenangan, bukan untuk bermain-main. Nah, Anda bisa latih sebenarnya itu juga. Makan hanya sekedar makan untuk menjaga tubuh ini supaya tidak cepat rusak. Untuk melangsungkan kehidupan ini supaya saya bisa menjaga sila dengan baik. Nah, kalau biku brahmacharya artinya untuk menjalankan kehidupan suci. Makanya kalau para biku akan merenungkan pati sangkayoniso pindah patang pati sewami mewa dawaya namadaya namandanaya dan sebagainya itu. Gitu. Nah, itu yang harus Anda perhatikan dalam makanan. Itu makanan. Pakaian juga sama. Pakaian ya tujuannya hanya untuk menutupi tubuh ini, bagian yang memalukan. Dan juga untuk melindungi dari panas, dingin, dan juga cuaca yang ekstrim, dan juga serangan serangga, binatang yang lain. Bukan untuk, lagi model ini nih, beli. Lagi model dengkulnya disobek nih, beli. Lagi model yang satu buntung, yang satu panjang gitu dibeli. Enggak. Ini merek ini nih lagi ngetren, dia beli. Ya, bukan itu. Hanya sebatas. Nah, itu. Tapi kan umat awam enggak. Perlu kondangan, ya, kondangan ini hari Senin pakai ini. Kondangan hari Selasa pakai ini. Kondangan hari Rabu pakai ini. Gitu kan? Nah, itu. Umat awam susah. Dia kan harus banyak variasi. Gitu kan? Pada fungsinya itu aja. Makanya kalau jubah biku ini sepanjang masa modelnya begini aja dari zaman Buddha sampai sekarang dan di zaman yang akan datang modelnya akan begini-begini aja. Selembar kain dipotong-potong gitu. Itu. Tapi kalau mau tahu kan enggak. Ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang
ya sobek-sobek, ada yang mulus, tetap aja dipakai. Nah itu. Jadi berdasarkan mode, ya enggak. Nah, itu bagian dari perenungan kebutuhan. Ya, termasuk balik lagi itu kan pakaian, tempat tinggal, juga obat-obatan. Nah, ini bagian dari sangwara, indera sangwara. Nah, kalau Anda memang perlu ini, Anda perlu pelajari, ya, pahami ya, Mas Ami ya. Pelajari bagaimana, dan Anda kalau memang Anda bisa ya renungkan saja, nggak ada masalah, itu pun bisa sampai sebatas kemampuan kita, senyamannya, tapi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa, nanti repotnya nanti bisa bisa kejadian nanti misalnya ya umat awam merasa biku nantinya. Nanti mulai jadi repot ya. Tapi oke. Nah, sebatasan ya wajar-wajar saja gitu.